Kesultanan Demak pernah menjadi bagian dari kekuatan utama Pulau Jawa, menggantikan hegemoni Majapahit yang semakin melemah. Namun Demak tidak lepas dari konflik yang sering menimpa kerajaan-kerajaan besar. Di samping persaingan dagang Demak dengan Portugis yang menyebabkan Demak beberapa kali menyerang Portugis di Selat Malaka, di dalam intern Istana Demak sendiri terjadi perselisihan perebutan tahta antara para putra-putra Raden Patah selaku pendiri Kesultanan Demak, yang dikenal memiliki banyak putra dari istri-istrinya. Selepas Raden Patah wafat, Raden Patah berwasiat agar yang menjadi penggantinya adalah menantunya, yaitu Pationus, yang pada saat itu menjadi panglima utama koalisi kerajaan-kerajaan Islam di Jawa dalam rangka memerangi Portugis di Selat Malaka. Wasiat Raden Patah tersebut diterima dengan baik oleh putra-putranya. Kemudian pada tahun 1521 Masehi, Pationus gugur dalam penyerangan Portugis di Selat Malaka. Pationus membawa serta putra-putranya dalam penyerangan tersebut, namun semuanya ikut gugur, hanya menyisakan Raden Abdullah selaku putra kedua yang selamat. Segera terjadi perselisihan antara para putra-putra Raden Patah tentang siapa yang pantas menduduki tahta Demak, sedangkan Raden Abdullah sendiri lebih memilih menjadi Adipati Jepara, tempat kelahiran ayahnya, karena tidak ingin ikut terlibat dalam pusaran konflik perebutan tahta. Perselisihan tersebut terjadi antara Raden Kikin dan Raden Trenggono. Raden Kikin merupakan putra tertua dari Raden Patah, tetapi ia terlahir dari istri ketiga, sementara Raden Trenggono yang lebih muda terlahir dari istri pertama. Raden Kikin memiliki dua orang putra yang bernama Arya Panangsang dan Arya Mataram, sedangkan Raden Trenggono memiliki putra pertama bernama Raden Mukmin atau yang disebut juga Sunan Prawoto. Kedua keluarga ini bersaing untuk meraih tahta Demak sampai pada puncaknya anak Raden Trenggono yaitu Sunan Prawoto mengirim seorang pembunuh bayaran bernama Ki Surayata untuk membunuh Raden Kikin. Ki Surayata kemudian mengeksekusi Raden Kikin sepulang sholat Jumat di tepi sungai daerah Lasem dengan menggunakan keris pusaka Kiai Setan Kober milik Sunan Kudus yang diambilnya secara diam-diam. Ki Surayata sendiri kemudian tewas di tangan pengawal Raden Kikin dan keris pusaka Kiai Setan Kober diserahkan kepada anaknya, Arya Panangsang. Karena peristiwa tersebut, Raden Kikin dikenal dengan sebutan Pangeran Sekar Sedaing Lepen, yang artinya bunga yang gugur di sungai. Raden Trenggono kemudian naik tahta menjadi Raja Demak ketiga pada tahun 1521 Masehi. Raden Trenggono naik tahta di saat memasuki usia 38 tahun, sehingga secara pemikiran sudah matang dalam mengambil kebijakan. Ditambah di saat remaja, Raden Trenggono pernah menjabat sebagai jaksa dalam tata hukum Islam, sehingga pada masa pemerintahannya Demak meraih masa keemasan dengan memperluas wilayahnya ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Selama masa pemerintahannya juga Portugis masih menjadi ancaman utama bagi kerajaan Demak. Kala itu Portugis berencana akan mendirikan benteng di Sunda Kelapa sebagai hasil perjanjian Portugis dengan penguasa kerajaan Pajajaran. Merasa ancaman Portugis semakin dekat dengan Demak, Raden Trenggono segera turun tangan dengan mengirim pasukan di bawah kepemimpinan Fathahilah, seorang keturunan Arab dari kerajaan Samudra Pasai yang ikut ke Jawa saat penyerangan Pationus sebelumnya. Tujuan Raden Trenggono selain adalah untuk menaklukkan Jawa Barat adalah sekaligus mengusir Portugis. Pada tahun 1527 Masehi, Demak akhirnya berhasil mengalahkan dan mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Sunda Kelapa berhasil dikuasai oleh Fathahilah, kemudian mengubah namanya dari Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau sekarang Jakarta.
Setelah kalah dari Fathahilah di Sunda Kelapa, Portugis secara diam-diam menjalin hubungan dengan Majapahit. Majapahit berencana menyerang Demak dengan bantuan Portugis, karena pernah dikalahkan oleh Demak pada saat Raden Fatah memerintah, yang membuat pusat pemerintahannya bergeser ke wilayah Daha. Majapahit waktu itu diperintah oleh Patih Udara selepas Girinda Wardana wafat dan bergelar Brawijaya VII. Mendengar gelagat tidak baik dari Majapahit pada tahun yang sama, yaitu tahun 1527 Masehi, Raden Trenggono mengirim pasukan yang dipimpin Sunan Kudus ke Majapahit. Patih Udara yang kalang kabut dengan serangan mendadak Raden Trenggono segera mengirim utusan kepada Portugis untuk meminta bantuan. Akan tetapi bantuan tersebut tak kunjung datang. Dengan kekuatan yang tak sekuat dulu, Demak dengan mudah menaklukkan Majapahit dan resmi memungkasi riwayat kerajaan yang pernah sangat berkuasa pada zaman dahulu. Majapahit pun runtuh, Daha menjadi wilayah kerajaan Demak. Selain itu, daerah Tuban juga ditaklukkan pada tahun yang sama. Penguasa Tuban yang bernama Patiwira adalah seorang Muslim, tetapi masih setia kepada Majapahit. Ini menunjukkan kalau perang antara Demak dan Majapahit adalah dilandasi persaingan kekuasaan, bukan karena sentimen agama Islam dan Hindu. Setahun setelahnya, pada tahun 1528 Masehi, Raden Trenggono juga menaklukkan Wirasari atau Grobogan. Kemudian Gelang-Gelang atau Madiun pada tahun 1529, Medangkungan atau Blora pada tahun 1530, Ujung Galuh atau Surabaya pada tahun 1531, Pasuruan pada tahun 1535. Hampir sebagian besar penyerangan terhadap daerah-daerah tersebut dipimpin oleh Raden Trenggono sendiri. Antara tahun 1541 sampai 1542 Masehi, Demak menaklukkan Lamongan, Blitar, dan Wirasaba atau Jombang. Gunung Penanggungan di perbatasan Mojokerto dan Pasuruan yang menjadi pusat sisa-sisa pelarian pasukan Majapahit direbut pada tahun 1543 Masehi. Kemudian Kerajaan Sengguruh di daerah Malang yang pernah menyerang Giri Kedaton dikalahkan pada tahun 1545 Masehi. Menurut catatan Fernandes Mendes Pinto, seorang penjelajah dan penulis asal Portugis, mengenai kasus pembunuhan terhadap Raden Trenggono diawali ketika Raden Trenggono menyerang Panarukan atau Situ Bondo yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Blambangan. Dalam peperangan, Sunan Gunung Jati membantu pengiriman 7.000 pasukan gabungan prajurit Cirebon, Banten, dan Jayakarta yang dipimpin oleh Fathahilah. Fernandes Pinto bersama 40 orang temannya terlibat sebagai anggota pasukan Banten. Pasukan Demak yang sudah mengepung Panarukan selama 3 bulan, namun belum berhasil merebut kota Panarukan. Suatu ketika Raden Trenggono bermusyawarah bersama para adipati untuk melakukan serangan berikutnya. Putra Bupati Surabaya yang masih berusia 10 tahun dan bertugas sebagai pelayan sangat tertarik dengan jalannya rapat, sehingga tidak mendengar perintah dari Raden Trenggono untuk menyingkir. Akibatnya Raden Trenggono marah dan memukul dengan pelan kepala anak tersebut dengan maksud menegur. Sesudah mendapatkan pukulan dari Raden Trenggono, merasa dipermalukan, anak itu sontak membalas dengan menusukkan pisau ke dada Raden Trenggono. Akibatnya Raden Trenggono tewas dan jenazahnya dibawa pulang ke Demak. Peristiwa terbunuhnya Raden Trenggono terjadi pada tahun 1546 Masehi. Sepeninggal Raden Trenggono, anaknya yaitu Sunan Prawoto menduduki tahta Demak. Namun karena kurang cakap dalam memerintah, Demak berangsur-angsur mengalami kemunduran.